Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka tidak punya dalil, tidak cukup bukti kuat untuk kemudian mengkanter apa yang telah saya sampaikan tuh tentang kesesatan-kesesatannya mereka, tentang ajaran-ajaran palsunya mereka, tentang kebohongan-kebohongannya mereka. Sehingga ketika mereka mencari dalil untuk menyerang saya tidak ada, maka yang mereka serang adalah pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Islam pada tahun 2002 karena pertanyaan kenapa. Kenapa sih Tuhan itu harus Allah? Kenapa sih Rasul itu harus Muhammad? Kenapa sih agama itu harus Islam? Dan kenapa sih saya harus masuk Islam? Karena saya masuk Islam dengan pertanyaan kenapa, maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika saya masuk Islam juga kenapa? Kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini, Islam yang begitu indah yang saya temukan ini, ternyata pada kejadiannya, pada faktanya, tidak seperti teorinya. Islam yang sangat hebat, sempurna, paripurna, tidak ada tandingan, tapi ternyata pada kenyataannya, kaum muslimin di mana-mana terpuruk, kaum muslimin di mana-mana terjajah, sangat mudah sekali diprovokasi, mereka punya mental yang buruk, mereka punya skill individu yang tidak baik, mereka juga tidak bisa dipercaya. Inilah yang saya jawab dalam buku saya Beyond the Inspiration. Why? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka tidak punya dalil, tidak cukup bukti kuat untuk kemudian mengkanter apa yang telah saya sampaikan tuh. Sehingga ketika mereka mencari dalil untuk menyerang saya tidak ada, maka yang mereka serang adalah pribadi. Jadi mereka menyerang pribadi saya, bahwa saya dulunya pemabuk, saya dulunya penjudi, saya dulunya pemain perempuan. Nah, dan justru saya merasa aneh ketika ada orang yang sadar dari perbuatannya, kemudian dia sadar mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan segala urusan-urusan yang betul-betul itu dibenci oleh Allah, mereka tidak mau mengambil contoh di situ. Seharusnya kan mereka mengambil contoh tuh, wah ini orang kok dulu pemabuk, dulu pesina, dulu pencuri, dulu merangi umat Islam. Kok sekarang begitu cintanya dia kepada Islam, begitu sayangnya dia kepada Islam, menjalankan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan setiap perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seharusnya itu yang menjadikan mereka itu belajar ke saya, belajar ke kita nih orang Islam. Karena begini, Islam itu melakukan segala sesuatu berdasarkan dalil tuh. Nah kalau memang mereka ingin menyerang, ayo kita sama-sama pakai dalil. Kalau memang mau pakai akal, ayo kita main akal-akalan. Diakali aja lah supaya ini bisa sesuai dengan zaman yang berlaku. Seperti itu. Jadi contoh, perintah Alkitab diperintahkan agar mereka beribadah pada hari Sabtu. Kemudian diakali itu sama pendetanya, jangan hari Minggu. Supaya apa? Supaya orang, karena hari Minggu kan hari libur. Nah, banyak orang ke gereja. Kalau hari Sabtu kan hari kerja. Tentunya mereka khawatir kalau hari Sabtu nanti, jangan-jangan nanti jemaat tidak banyak datang, tidak banyak kolete, tidak banyak uang, tidak banyak pundi. Nah jadi mereka itu akal itu. Beda Islam. Islam ketika Allah menetapkan atau Rasulullah mencetuskan hari Jumat adalah hari kita untuk melakukan sholat Jumat secara berjamaah di masjid secara besar-besaran. Itu tidak ada toleransinya. Entah itu hari kerja, hari apa. Yang jelas kamu harus hadir tuh sesuai dengan perintah Allah. Dan kamu harus ikuti itu dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak boleh kamu membangkang. Karena kenapa? Itulah perintahnya. Nah beda di Kristen. Nah kenapa di Kristen itu mereka tidak bisa menggunakan dalil, menggunakan akal? Yaitu untuk mengakali orang-orang di bawahnya mereka. Bagaimana pendeta ini bisa mengakali umatnya. Mengakali para pengikutnya. Supaya apa? Fulus. Karena ujung-ujungnya fulus tuh.
Ya, saya ingat tuh ketika saya debat dengan seorang pendeta tuh. Namanya IGD Supraniana. Kata dia kepada saya seperti ini. Jem, kalau bukan karena uang 7.000 rupiah saya tidak akan ada di sini. Kalau bukan karena uang 7.000 rupiah. Karena kenapa? Saya hitung tuh. Saya bilang, Pak, hitung-hitungan saya nih. Mulai dari kolete, yuran ini, yuran itu, yuran ini, yuran itu. Ketika saya hitung, Pak, kok kita jemaat ini harus mencari untuk Bapak uang wajib tuh. Satu hari minimal 7.000 rupiah. Nah, jadi kata pendeta, ya iya, kalau bukan karena uang 7.000 rupiah itu saya tidak akan ada di sini. Nah, inilah salah satu kelemahan orang Kristen. Nah, kita di Islam tidak seperti itu. Nah, makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman. Sebetulnya saya tidak mau tuh membalas reaksi-reaksi teman-teman perihal, oh inilah menyerang saya lah. Ya biarlah, itu pandangan mereka. Tapi satu yang harus teman-teman pahami. Ketika seseorang telah keluar dari lembah kegelapan, dari sifat-sifat buruk sebelumnya, kemudian dia menjadi baik, apakah itu yang akan dicontoh daripada orang yang telah berbuat baik, kemudian dia menjadi pezina, jadi pencuri, jadi pembunuh, yang awalnya dia baik. Ya, contohnya gini. Orang Kristen, kalau mau ikut aturan sebetulnya, makanya kemarin saya sedikit nih, saya mau jelaskan tuh tentang videonya Andre Tunggal tuh. Ya, kok Jamie itu tidak menjalankan Kristen secara utuh? Bro, saya sampaikan ya, hari raya Paskah, apa yang dikonsumsi? Minuman keras. Minuman keras yang dikonsumsi. Pada saat Natal tuh, pada saat Tahun Baru tuh, apa yang dikonsumsi? Minuman keras. Diajar kita jadi pemabuk tuh. Ya, kita di gereja itu disuguhkan tuh, satu-satu sloki begini tuh. Akhirnya kenapa? Orang jadi kecanduan minum. Jadi kalau Andre Tunggal pernah sampaikan ke saya lewat video reaksinya, sebetulnya saya malas balas reaksi itu. Seharusnya dia berpikir tuh, Andre Tunggal itu. Yang mengajarkan saya untuk minum minuman keras adalah pendeta itu sendiri. Ketika pada perayaan Paskah tuh, kita disuguhkan tuh minuman tuh. Iya. Diajar kita untuk melanggar agama. Diajar kita untuk tidak patuh kepada perintah Tuhan. Itu pendeta. Karena kenapa? Semua ajaran yang dilakukan pendeta itu betul-betul bertentangan dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga saya mencoba untuk mengikuti perintah Tuhan, tetapi ternyata itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pendeta, yang diperintahkan oleh pendeta. Maka disinilah terjadi suatu perbedaan pendapat. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi itu tidak sesuai dengan perintah pendeta. Nah, sehingga ketika kita melakukan perintah Tuhan, seolah-olah kita ini jadi penjahat. Oh, tidak melakukan apa yang dia tidak seperti orang Kristen. Dia bukan orang Kristen karena tidak melakukan perintah Kristen. Karena orang Kristen ini melakukan suatu amalan berdasarkan apa perkataan pendetanya, walaupun itu bertentangan dengan Alkitabnya itu sendiri. Ya, kita sudah berusaha nih mengikuti perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab ini, Alkitab. Nah, kalau seandainya memang Alkitab itu menjadi petunjuk bagi kalian, seharusnya kalian mengikuti Alkitab, bukan mengikuti apa kata pendeta. Nah, beda kan di Islam. Di Islam itu apapun kata ulamanya, apapun kata kiainya, apapun kata ustadznya, entah itu syekh dari Arab, ketika itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita tinggalkan tuh. Jangan diikuti itu. Karena sudah pasti kita tersesat. Nah, beda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu, saya sudah berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang ada dalam Alkitab. Tetapi tetap itu menyimpang karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan pendeta. Pendeta bilang A, Alkitab bilang B. Pendeta bilang kita gereja hari Minggu, tetapi Alkitab menyuruh kita ibadah pada hari Sabtu. Pendeta suruh kita sembelih babi, sembelih anjing, potong anjing, potong babi ketika hari raya Paskah. Tetapi Alkitab menyarankan kita menyembelih kambing. Nah, di sini ketika kita berusaha menjalankan perintah Tuhan, bertentangan dengan perintah pendeta. Nah, di sini sebetulnya teman-teman harus pahami. Sebetulnya kita ini mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, ketika saya di Kristen, katanya, oh kamu harus mengikuti aturan Kristen. Ya iya, kita ikuti itu perintah Alkitab. Tapi bertentangan dengan perintah pendeta. Sehingga yang jadinya amburadul tuh, saling bentur-benturan tuh. Antara perintah pendeta sama perintah manusia. Sehingga susah kita untuk menjalankan sebuah dalil di Kristen. Tidak bisa kita menjalankan dalil. Yang kita jalankan adalah dalih, asumsi, pendapat. Apa itu pendapat dari pendeta? Oh, pendeta berpendapat begini, kita ikuti. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat tuh. Ini saya jelaskan ke teman-teman. Cara ibadah orang Kristen.
dan cara ibadah orang Islam. Orang Islam dimanapun dia berada ya, sholatnya maghrib tetap 3 rakaat, isya tetap 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian asar tetap dia 4 rakaat. Tetapi orang Kristen beda. Nah, orang Islam di masjid manapun ya, orang Islam entah itu NU, Muhammadiyah, Al-Khairat, apa saja kelompoknya, ketika mendapati suatu masjid, bisa kita semua sholat di situ. Tidak ada masalah. Wudhu kemudian sholat. Nah, orang Kristen, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaannya, cara ibadah Katolik beda dengan Protestan. Cara ibadah Protestan beda dengan Pantekosta. Cara gereja Pantekosta beda dengan cara gerejanya Advent. Semua berbeda tuh, tidak ada yang sama. Terus, ajaran siapa yang kalian ikut? Nah, kalau ditanya nanti, Advent, kamu ikut caranya siapa? Caranya Yesus. Bagaimana caranya Yesus? Yesus ibadah pada hari Sabtu. Katolik ngomong lagi, oh kita berikuti berdasarkan pendetanya kita khusus tuh. Nah, bicara lagi Pantekosta. Pantekosta ketika ibadah, wah kenapa kamu ibadah pakai organ, pakai gitar, ribut teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Oh iya, karena kata Yesus pakai gambus dan kecapi segala macam. Nah, beda dengan Islam. Islam itu konsepnya jelas. Ibadahnya jelas. Rumah ibadahnya juga tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang rumah ibadahnya orang Islam. Makanya ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan, baik mulai dari azannya ketika menyalahi azan yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu kita sudah sesatkan tuh, jangan diikut. Ketika dia baca Al-Fatihah nanti salah, oh kita tidak boleh tuh, oh ini sudah benar, nggak apa-apa. Ketika sujudnya salah, rukunya saja itu sesat, tidak kita terima. Beda orang Kristen. Orang Kristen ada yang sujud, bukan sujud sih, berlutut, kemudian ada yang tepuk-tepuk tangan, ibadahnya beda-beda tuh. Nah, disinilah letaknya kita bisa paham itu, bisa kita tahu, oh ternyata agama yang benar adalah Islam tuh. Tidak ada perubahan tuh. Sejak zamannya Nabi sampai saat ini, solatnya umat Islam itu tidak pernah berubah. 1400 tahun, solatnya umat Islam tidak pernah berubah satu cara pun. Satu waktu pun. Dan ditentukan tuh, nanti waktunya begini, waktunya begini, waktunya gini. Hatta puasanya. Nah, disinilah teman-teman, kenapa Islam itu dinamakan agama berdalil, bukan agama berdalih. Nah, beda dengan Kristen. Makanya teman-teman orang Kristen, kalau seandainya teman-teman mau untuk beradu argumentasi, ya oke, kita adu argumentasi. Ya, nggak usah pakai dalil. Tapi kalau mau adu dalil, ayo kita adu dalil, jangan pakai argumentasi. Makanya dulu ketika saya debat dengan IGD Supertiana, Master Teologi itu, lulusan Manado, saya sampaikan ke beliau, Pak Pendeta, kita mau diskusi pakai akal, pakai logika, atau pakai Alkitab. Oh, katanya pakai Alkitab. Oke, kalau pakai Alkitab, setiap pertanyaan saya tolong dijawab dengan Alkitab. Jangan dijawab pakai dalil, asumsi, pendapat, tidak boleh. Dan kita tadi tidak mampu tuh buktikan dalilnya. Satu saja pertanyaan saya saat itu. Yang pertama tuh yang saya tanyakan, Pak Pendeta, tolong tunjukkan ke saya, kapan Yesus bangun gereja? Tunjukkan ke saya satu dalil dulu. Itu dulu. Kapan Yesus bangun gereja? Dan kapan Yesus masuk ke gereja? Terus kenapa ada gereja saat ini? Beda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelas-jelas tuh Nabi masjidnya sampai hari ini masih ada tuh. Masjid Nabawi tuh yang ada di Madinah, Mekah. Karena kenapa? Beliau bangun masjid untuk umatnya dan diberikan contoh nih. Ini masjid, seperti ini modelnya. Menghadap kiblat, seperti ini modelnya. Ada pintu masuknya. Nanti kamu cara sholatnya seperti ini, menghadap kiblat. Nah, orang Kristen tidak ada tuh. Tunjukkan saya satu dalil. Bahwa Yesus pernah bangun gereja, bentuknya seperti ini, menaranya seperti ini. Kemudian kamu kalau khotbah harus seperti ini. Tidak pernah Yesus contohkan. Dan tidak ada satupun dalil saya dapat dalam Alkitab. Pendeta tidak bisa tuh memiliki dalilnya. Tentang gereja, itu baru satu. Apalagi yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Tidak mampu mereka tunjukkan. Ya, mereka akan tidak buat aturan itu ketika aturan itu merugikan mereka. Contohnya, hari Minggu tuh. Alkitab menyarankan tuh, Allah memerintahkan dalam Alkitab kamu ibadah pada hari Sabat. Dan sepakat orang itu hari Sabtu. Ternyata hari Sabtu, orang masih kerja-kerjanya tuh. Ada yang kerja sampai malam. Ya udah, jangan gereja di hari Sabtu. Dibikinlah hari Minggu, kan hari Minggu hari libur. Nggak boleh seperti itu. Itu kamu beragama berdasarkan situasi yang ada saat ini. Tapi beda dengan Islam. Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad, sholatnya tidak pernah dirubah. Sholat Jumatnya tidak pernah dirubah. Al-Qurannya tidak pernah dirubah. Makanya
Al-Quran itu satu-satunya mujizat yang saat ini tetap kekal sampai selama-lamanya. Makanya kemarin ketika saya berdiskusi dengan salah satu teman, dia mempunyai ilmu filsafat tuh. Saya sodorkan sama dia, bro, kalau seandainya Alkitabmu saya bakar seluruhnya, bisa nggak besok kamu buat lagi tuh? Seluruhnya saya bakar di dunia ini. Bisa nggak? Tidak bisa mereka buat lagi. Bahkan saya sampaikan, bro, kamu bisa hafal nggak satu baris ini? Satu baris tuh. Oh, tidak bisa. Tapi Al-Quran, kalian lenyapkan seluruh bumi ini, seluruh dunia ini kalian bakar, besoknya bisa tuh diterbitkan kembali. Sesuai, bahkan bukan diterbitkan, ditulis tuh. Oleh para ustadz, ditulis sampai selesai. Dan itu tidak akan pernah salah itu. Karena kenapa? Allah yang sendiri yang menjaga Al-Quran ini. Seperti itu teman-teman. Makanya, saya selalu sampaikan ke teman-teman orang Kristen, kalau kalian mau mendebat, monggo kita debat. Ya, kita duduk bersama nih. Dan saya berikan jaminan kepada teman-teman, jika ada orang Islam yang mencubit kalian, nih saya taruhannya, nyawa saya nih. Iya. Karena saya tahu persis bagaimana karakter orang Islam. Saya tahu persis. Kalau seandainya orang Islam itu jahat, sudah habis ini orang Kristen di Indonesia ini. Hanya 20% ke orang Kristen, orang Islam 80%. Nah, makanya orang Islam sampai saat ini, orang Kristen sampai saat ini masih aman. Menjalankan ibadahnya, walaupun kita tahu itu tersesat. Walaupun kita tahu kamu itu syirik. Walaupun kita tahu kamu itu sebetulnya bukan menyembah Tuhan. Apa kami perangi kalian? Apa kami marah? Tidak. Karena kenapa? Islam itu punya toleransi tingkat tinggi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Stop sampai di situ. Nah, kita tidak mau mengganggu tuh. Selama kalian tidak mengganggu agama kami, maka tidak ada rasa ingin kami untuk mengganggu kalian orang Kristen. Karena kenapa? Kami faham betul bagaimana Nabi kami melindungi orang-orang Kristen yang tidak memerangi umat Islam. Namun, teman-teman, ketika umat Islam diperangi, maka pantang bagi kami untuk mundur dari medan pertempuran. Itu semboyan umat Islam itu ajaran yang diberikan oleh Nabi kami. Kami tidak mau mengganggu orang lain dan kami juga tidak mau diganggu. Silakan kalian mau menyembah batu, mau menyembah sapi, mau menyembah gunung, silakan. Kami tidak pernah marah tuh, kami tidak pernah larang. Tapi tolong jangan ganggu ibadah kami, karena kami menghadap Tuhan kami, dan ketika kamu menghadap sesembahan kamu, kami tidak pernah ganggu. Saya sarankan kepada teman-teman, dimanapun berada, baik itu orang Kristen, orang Islam itu sendiri, kalau mau berdebat, ya monggo kita pakai dalil. Kalau mau pakai akal, ya monggo kita pakai akal. Kalau mau pakai logika, monggo kita pakai logika. Nggak perlu nyerang pribadi. Ya, alhamdulillah saat ini saya sudah berubah. Saya sadar tuh menjalankan perintah Allah. Saya sudah bangun subuh, sudah tidak mau mabuk-mabukan, tidak mau jadi pezinah lagi, tidak mau jadi pemabuk lagi, penjudi lagi. Dan itu semua yang Allah larang, saya tinggalkan tuh. Dan yang anehnya, ada orang yang berkata, kok dijadikan panutan, dijadikan contoh? Terus yang mau dijadikan contoh apa? Orang yang baik. Nah, orang yang baik kemudian jadi pembunuh, jadi pezinah, itu yang dijadikan contoh. Kan otaknya terbalik tuh. Ya, otaknya terbalik. Orang yang sadar, yang tidak yang dari tadinya pembunuh, yang tadinya peminum, pezina, penjudi, kemudian dia tinggalkan segala maksiat dan mengikuti semua perintah Allah. Oh, jangan dijadikan contoh. Itu istilah bukan Kristen yang baik. Lah, jadi maunya kamu, saya ini tetap jadi pezina, tetap jadi penjudi, tetap jadi pemabuk. Kan itu bertentangan dengan perintah Tuhan saya. Bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi saya. Nah, sehingga ketika saya masuk Islam, segala keburukan-keburukan saya ketika saya masih Kristen, saya tinggalkan tuh. Ya, karena itu adalah ajaran pendeta. Maaf ya, keburukan yang saya lakukan itu bukan semata-mata karena keinginan saya, tetapi karena itu adalah saya mencontoh dari beberapa pendeta. Saya contohkan ya, Pak Imran Pompu. Ketika dia pulang dulu, ketika kita dari Siur itu, dia mabuk sampai bajunya dia buka, udah buka baju, ikat kepala, teriak-teriak itu di atas motor. Apakah seperti itu contoh pendeta? Kenapa kalian tidak mencontoh di situ? Iya, saya dengan mata kepala saya sendiri, dan bahkan orang tahu tuh, orang Peleru, bahkan kakak kandung saya tuh, lihat dengan mata kepala sendiri, istri saya lihat, dan beberapa jemaat saat itu, saya masih pemuda itu, bagaimana pendeta Imran Pompu, saya sampaikan nih, pendeta Imran Pompu nih, biar orang tahu tuh siapa. Kalau dia betul-betul tidak seperti itu, ayo berhadapan dengan saya. Mengapa 3 orang pendeta yang saya sebut ini 3 berani mereka berhadapan dengan saya? Karena mereka saya pernah permalukan. Seperti itu. Kalau memang mereka benar, saya tidak pernah permalukan mereka. Ayo duduk kembali dengan saya. Saya akan ceritakan tuh dari A sampai Z.
Bagaimana saya hampir dipukul oleh mereka tuh. Karena saya menentang tuh ketuhanan Yesus. Nah disinilah teman-teman harus pahami. Ketika ada orang yang dari buruk berubah menjadi baik. Yuk kita tanya, kamu kok bisa jadi baik seperti apa? Kenapa kamu sekarang sudah seperti itu, sudah baik? Dulunya kamu jahat. Dulunya kamu pesina, pemabuk. Tidak dengar-dengaran sama orang tua. Dan bahkan hari ini, teman-teman, orang tua saya itu lebih senang sebetulnya tinggal dengan saya. Karena kenapa? Bagaimana saya merawat orang tua saya. Bagaimana saya bermuamalah dengan orang tua saya. Orang tua saya merasa nyaman. Ya karena kenapa? Begitulah Islam mengajarkan kita. Jangankan membentak orang tua. Berkata hah saja kepada orang tua. Itu dosa besar itu. Dilarang oleh agama saya. Dan bahkan hari ini, kenapa istri saya mau ikut saya? Kalau seandainya ajaran agama Islam yang saya ajarkan kembali ke istri saya ini adalah ajaran sesat, ajaran yang tidak benar, sudah pasti istri dan anak-anak saya, sudah saya pastikan itu. Mereka akan meninggalkan saya. Karena kenapa? Istri saya hidup mewah di kalangan keluarganya. Istri saya anak yang paling dimanja oleh bapak dan ibunya. Kalau dia beranggapan agama yang saya ajarkan ke dia tidak benar, sesat, dan tidak mengajak ke surga, sudah pasti istri saya tidak akan mau mengikuti saya. Karena dia orang pintar. Dia orang pintar. Dia bendahara jemaah, dia bendahara pemuda. Dan dipakai otaknya tuh oleh pemuda. Dan dipakai tenaganya oleh pemuda. Karena kenapa? Dia pintar, dia jenius. Ketika dia tahu apa yang saya bawa ini benar, dia ikuti saya. Dia tinggalkan seluruh hartanya. Ya, dia tinggalkan orang tuanya. Dia tinggalkan masa enaknya tuh. Apa yang tidak ada di rumahnya dia? Motor, rumah, bahkan mobil. Ada tuh di rumahnya dia, tapi dia tinggalkan untuk mengikuti saya. Mengikuti saya apa? Mengikuti agama yang saya ikuti. Ya, ketika saya mendapatkan Islam, saya ajarkan tuh ke istri saya. Seperti ini nih ajaran Islam. Kamu baru tahu kan? Oh iya, Bi. Beda kan ajarannya yang saya sampaikan dengan yang pendeta sampaikan. Dan kami belajar bersama. Dan ketika saya belajar bersama dengan istri saya, apakah istri saya kembali? Justru istri saya lebih kuat imannya, memakai hijab yang syar'i, dan bahkan menutup seluruh anggota tubuhnya. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh nabinya. Karena kenapa? Kata Allah, kata Nabi, seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, kecuali telapak tangan dan wajahnya. Sehingga istri saya mengikuti itu. Karena kenapa? Karena kecintaannya kepada Islam, karena keyakinannya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang benar dan lurus yang bisa mengajak kita ke surga. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ingin saya sampaikan pesan kepada teman-teman. Mengapa Islam itu merubah saya? Karena belajar dari saya sebelumnya tuh. Ketika saya tersesat dikarenakan kenapa? Saya tidak berilmu. Maka ketika saya masuk Islam, saya berilmu tuh. Karena saya mau mengamalkan suatu amalan, baik itu ibadah, muamalah saya dengan orang-orang di sekitar saya, itu betul-betul berdasarkan dalil. Ya, karena memang kita diajarkan oleh Nabi tuh. Diajarkan oleh Nabi kita, Nabi itu kita jadikan panutannya kita. Al-Quran itu sebagai petunjuknya kita. Sehingga setiap amalan-amalan yang saya lakukan itu, saya harus betul-betul berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga saya tidak tersesat tuh. Seperti ketika saya masih Kristen. Karena di Kristen itu kita mengamalkan sesuatu, baik itu ibadah maupun muamalah kita dengan kehidupan kita sehari-hari, betul-betul jauh daripada Alkitab itu sendiri. Alkitab hanya dijadikan sebagai pajangan. Alkitab hanya dijadikan sebagai tentengan tuh ketika pergi ke gereja. Tapi isinya ditahu? Tidak. Beda seperti umat Islam. Umat Islam itu betul-betul kita harus paham tuh bahwa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan sudah sesuai dengan hadis. Seperti itulah kita menjalani hidup selama saya berislam. Makanya sampai hari ini saya betah. Karena kenapa? Saya mendapatkan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan menurut saya itu masuk akal. Karena kenapa? Al-Quran kita jadikan sebagai petunjuk. Tentunya apa yang dikatakan Al-Quran kita ikuti. Hadis kita jadikan petunjuk. Tentunya apa yang dikatakan hadis kita ikuti. Dan saya ketika mengamalkan suatu perkara, ketika mengamalkan suatu amalan, betul-betul saya cari tahu tuh bahwa ini hadisnya sahih, ini dalilnya jelas, ini dalilnya benar. Kemudian saya jalankan. Karena kenapa? Itu akan menjadi hujah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya tuh, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya kaki, kita punya tangan.
kita diperintahkan untuk bergerak tuh, menuntut ilmu. Agar kenapa? Agar apa yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, terkhususnya bagi sahabat-sahabat ngaji cerdas. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.